Ketika bertanya menjadi dosa. Setiap pertanyaan Sari selalu terdengar seperti kesalahan. Mas, uang belanja tinggal segini. Ucapnya pelan sambil meletakkan dompet di meja. Jawabannya bukan solusi, bukan pula penjelasan. Hanya helaan napas panjang dan dahi yang berkerut. Ngapain sih dibahas terus? Bentak Dimas, suaranya keras, seperti palu yang memukul ruang sempit di dada Sari. Sari terdiam. Ia selalu begitu. Diam bukan karena tak punya kata, melainkan karena setiap kata yang terasa seperti mengundang luka baru. Ia kembali ke dapur, mengaduk sayur yang mulai mendidih, sementara pikirannya berusaha menghitung ulang sisa uang dengan perasaan yang semakin menipis. Di luar rumah, Dimas adalah orang yang berbeda. Tetangga mengenalnya ramah. Rekan kerja memujinya santun. Bahkan, penjual kopi di sudut jalan sering berkata, "Suamimu baik sekali, Sar." Sari hanya tersenyum. Ia tak pernah tahu bagaimana menjelaskan bahwa kebaikan itu tak pernah singgah di rumahnya. Pagi-pagi, Sari mengurus rumah, menyiapkan sarapan, menyapu lantai, mencuci pakaian. Setelah anak mereka berangkat sekolah, ia bergegas ke tempat kerja. Gajinya menjadi napas utama keluarga. Ia menahan lelah, menahan kantuk, menahan rasa bersalah karena merasa capek. Padahal katanya seorang istri harus kuat. Sore hari, Sari kembali ke rumah dengan tubuh letih. Anak mereka merengek, minta ditemani belajar. Ia duduk di lantai, membimbing dengan sabar, meski kepalanya berdenyut. Dimas pulang lebih awal, duduk di sofa, menatap ponsel. "Mas, nanti uang sekolah harus dibayar," kata Sari hati-hati. Dimas diam. Diam yang panjang. Diam yang lebih menyakitkan daripada bentakan. Hingga akhirnya ia berdiri dan berkata dengan nada tinggi, "Kamu tuh kalau ngomong mikir, aku capek." Sari menunduk, dadanya sesak. Ia merasa sendirian, meski rumah itu berisi 3 orang. Malam datang tanpa kehangatan. Sari berbaring memungkungi Dimas. Ia menatap langit-langit, bertanya pada dirinya sendiri. Kapan terakhir kali ia merasa aman secara mental? Kapan rumah menjadi tempat pulang, bukan tempat bertahan? Suatu hari di kantor, Sari pingsan. Dokter berkata tubuhnya lelah, tapi jiwanya lebih dulu runtuh. "Ibu terlalu memikul banyak hal sendirian," kata dokter. Malam itu Sari pulang dengan keputusan yang telah lama bersembunyi di dadanya. Ia duduk di meja makan menunggu Dimas. "Aku mau bicara," katanya tenang. Dimas mendengus. "Apa lagi?" Sari menatapnya lurus. "Aku bukan marah. Aku lelah. Bertanya soal uang bukan dosa. Meminta solusi bukan kelemahan. Aku istrimu, bukan musuhmu." Dimas terdiam. "Aku mengurus rumah, anak, dan mencari nafkah," lanjut Sari. "Tapi aku tidak menemukan satu hal pun darimu yang membuatku merasa aman, terutama secara mental." Sunyi jatuh di antara mereka.
Untuk pertama kalinya, Dimas tak membentak. "Aku akan pergi sementara," kata Sari. "Bukan untuk menghukummu, tapi untuk menyelamatkan diriku." Sari berdiri, masuk ke kamar anaknya, memeluknya erat. Dimas duduk kaku, menatap meja makan yang biasanya hanya jadi tempat pertengkaran kecil. Malam itu, Sari melangkah keluar rumah dengan air mata yang akhirnya jatuh. Bukan karena kalah, melainkan karena memilih dirinya sendiri. Dan di belakangnya, Dimas baru menyadari ada rumah yang runtuh bukan karena kemiskinan, melainkan karena seorang istri terlalu lama dianggap berlebihan, hanya karena ia berani bertanya.